semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Oke, kali ini kembali lagi kita akan membahas seputar health info lagi. Tapi spesialnya saya akan membahas tentang yang lagi rame banget diperbincangkan, termasuk di dunia per-YouTubean. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel ini biar saya semakin semangat untuk buat konten-konten bermanfaat di kemudian hari setiap hari. Apakah bisa hamil kalau perempuan dan laki-laki berenang dalam satu kolam renang yang sama? Jadi gini teman-teman, sel sperma ya yang udah diejakulasikan sama seorang pria langsung misalnya bertemu nih sama sel telur, celuk, jadi baik gitu. Tapi nggak segampang itu teman-teman, dia harus melewati berbagai rintangan, halangan gitu ya, sehingga dia bisa ketemu nih sama si princess sel ovum. Sperma ini bisa bertahan di luar tubuh manusia itu berkisar antara 15 sampai 20 menit. Si sel sperma ini nih kalau udah diejakulasikan sama sang pria, tapi ini juga harus ada penetrasi teman-teman ke si misfinya wanita saat lagi misalnya berhubungan suami istri gitu ya. Nah itu baru bisa lebih mudah nih untuk terjadinya pembuahan. Itu pun ada rintangan-rintangan yang lainnya. Nah sebelum kita lanjut nih ke kolam renangnya, saya akan jelasin sedikit aja ya tentang apa itu rintangannya apa aja sih. Nah rintangan yang pertama teman-teman nih, misalnya nih sel sperma ya, misalnya udah terjadi penetrasi nih ke misfinya, lalu dia harus melewati dulu nih yang namanya pH, keasamannya si wanita. Jadi pH dari misfi itu kan asam, sedangkan si sel spermanya itu bersifat basa, jadi kebalikannya. Jadi itu pun hanya bisa nih sperma yang strong, yang kuat teman-teman, yang bisa melewati si misfi yang pH-nya asam. Nah kita lanjut nih yang kedua, level yang kedua nih udah bebas nih ya dari yang tingkat pertama. Kita masuk lagi, kan udah nih masuk ke pH yang asam si misfi tadi, kemudian lanjut lagi ke mulut rahim. Oke, jadi di situ ada namanya lendir cervix. Jadi lendir cervix itu ada hormon estrogen yang tinggi. Intinya adalah untuk memfilter lagi sel sperma mana nih yang kuat, yang strong, yang pejuang gitu ya, bener-bener pejuang yang akan menjadi kita sampai saat ini gitu. Nah setelah itu tahap 2 udah lewat nih teman-teman ya. Nah dari si mukus tadi atau lendir cervix kita bilangnya, dari puluhan juta sel sperma yang udah diejakulasikan tadi itu akan berkurang dari puluhan juta bisa sampai jutaan, ratusan ribu, bahkan puluhan ribu udah difilter teman-teman. Nah lanjut nih udah masuk nih ke lendir atau mulut rahim, lanjut lagi ke dalam rahim, lalu akhirnya berenang nih cepet-cepetan. Jadi teman-teman harus tahu nih, sperma itu ada yang bentuknya macam-macam, ada yang mengalami kelainan, ada yang mengalami juga pergerakannya gangguan nih. Jadi saya pernah buat vlog juga tentang kelainan bentuk-bentuk sperma, silahkan tonton di sini karena itu saya jelaskan secara rinci tentang kelainan-kelainan sperma yang tidak sehat. Nah jadi untuk kelainan gerakan sperma kita sebutnya sebagai astenozoospermia, yaitu kelainan gerakan sperma. Jadi bayangin aja teman-teman, jadi nggak semua orang atau semua pria yang punya kualitas spermanya baik. Jadi kualitas sperma itu dipengaruhi oleh rokok, misalnya aktivitas merokok yang sering gitu ya. Merokok itu nggak bagus banget termasuk kualitas sperma, apalagi yang mau promil teman-teman, yang sering begadang, kemudian misalnya kerja dari pagi sampai sore itu duduk aja nggak bergerak sama sekali. Bayangin itu bisa meningkatkan suhu juga di kantong zakar. Jadi di situ nanti sel spermanya nggak bagus kualitasnya. Kemudian junk food gitu ya, dan juga bisa aja nih sering duduk di tempat yang ada mesin-mesin yang anget, yang panas. Sering misalnya taruh 2 HP gitu ya di kantong celana. Nah itu nggak bagus banget, selain ada radiasi yang kuat yang bisa pengaruh kualitas sperma, dan juga yang bikin panas tuh mesinnya nanti bisa pengaruh ke kualitas sperma lagi, dan masih banyak lagi. Jadi misalnya ada nih sperma dalam kolam renang tapi kualitasnya nggak bagus, jadi ada gangguan dari gerakan spermanya. Bayangin aja sperma dalam kolam renang, dia melingkar-melingkar, ada loh gerakan sperma yang hanya melingkar-melingkar. Nah jadi boro-boro bisa berenang masuk ke misfi si perempuan yang pakai baju renang, pakai CD ya di situnya gitu. Jadi dia boro-boro mau masuk, dia melingkar-melingkar, akhirnya keburu mati di situ karena kaporitnya tinggi, zat kimianya juga tinggi, jadi dia nggak akan bisa bertahan lama. Nah dan juga sel sperma itu teman-teman bisa bertahan di dalam organ reproduksi perempuan itu hanya 2-3 hari. Jadi memang nggak bisa bertahan lama. Lanjut lagi nih teman-teman, tadi kan udah bahas nih ya sampai ke lendir cervix ya, masuk ke rahim, kemudian cepet-cepetan nih siapa yang berenangnya paling cepet dan yang kualitasnya bagus, yang berenangnya yang artinya pergerakannya cepet ke depan gitu ya, nggak ada kelainan, nggak bergerak melingkar-melingkar aja. Akhirnya
jutaan atau puluhan juta sel sperma yang kuat kualitasnya, dialah yang nanti akan menembus istana dari sel ovum atau sel telur. Jadi hanya satu sel sperma yang bisa menembus dari sel ovum tersebut, teman-teman. Nah, jadi sel ovum ini kita sebut ya ada lapisan-lapisannya. Dalam istilah medis namanya zona pellucida. Jadi bayangin aja, satu sel sperma yang udah jadi pemenang yang bisa menembusi sel ovum tersebut, satu nih udah bisa masuk menembus, yang lain gak akan bisa masuk menembus, teman-teman, karena terjadi penebalan dari zona pellucida si sel ovum tadi, sehingga udah yang lain gak bisa masuk lagi. Jadilah pemenangnya satu sel sperma. Itulah kita ya. Jadi kita yang zaman dulunya adalah sel sperma yang pejuang. Jadi kita adalah pemenang, teman-teman. Oke, dan itu pun teman-teman bisa terjadi pembuahan ya, sel sperma ketemu sel ovum, jadilah nanti pembuahan gitu ya, akan jadi zigot, akan jadi embrio, lama-lama akan menjadi janin, bayi, dan akhirnya melahirkan. Jadi nggak semudah itu, teman-teman. Harus ada timing atau kesuburan yang tepat gitu ya, misalnya lagi berhubungan suami istri, dan harus ada penetrasi sebenarnya. Jadi teman-teman, ada juga nih pemberitaan misalnya seseorang yang berenang gitu ya, habis dari kolam renang, perempuan gitu, terus beberapa hari kemudian katanya dia hamil karena habis berenang. Jadi kalau misalnya terjadi teman-teman ya, pembuahan sel sperma ketemu sel ovum akhirnya menjadi pembuahan ya, jadi zigot, jadi embrio, jadi janin gitu ya, itu sebenarnya bisa dilihat dan positif nih hasilnya itu 2 minggu setelah berhubungan suami istri. Itu pun bukan dari tes spek atau dari urin bisa ketahuan, itu hanya dari pemeriksaan darah gitu ya. Dari pemeriksaan di rumah sakit kita periksa nih, yang kita lihat adalah hormon HCG-nya yang positif dalam darah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak semudah itu yang namanya proses kehamilan, ucuk-ucuk berenang tahu-tahu hamil gitu. Jadi pemberitaan tentang hamil di kolam renang itu sebenarnya salah, tidak benar. Jadi kita meluruskan. Dan teman-teman, kualitas sperma yang baik yang diejakulasikan oleh seorang pria itu bisa menghasilkan atau mengejakulasikan setiap 1 ml per air mani, yaitu 15 sampai 20 juta sel sperma. Jadi belum tentu semua laki-laki misalnya nih yang ejakulasikan sel spermanya, apalagi misalnya di kolam renang gitu ya, itu semuanya bagus kualitasnya, dan juga sel sperma keburu mati di kolam renang tersebut. Tadi saya akan berbicara sedikit ya tentang sel sperma. Kita akan bahas sedikit tentang sel telur. Jadi sel telurnya apa kabar nih kalau misalnya nggak dibuahin? Artinya apa kabar kalau misalnya sel spermanya nggak datang untuk terjadi pembuahan? Jadi sel telur itu 24 jam nih bertahan setelah ovulasi ya. Jadi ovulasi itu adalah proses di mana si sel ovum itu dihasilkan, dikeluarkan dari si indung telur atau ovarium. Dia akan terdegradasi namanya ya menjadi corpus luteum. Nanti akhirnya akan jadi masuk nih periode menstruasi atau haid. Nah, itu dia teman-teman sekilas health info tentang apakah seseorang bisa hamil dalam kolam renang. Oke, jadi jawabannya memang nggak bisa karena memang panjang sekali prosesnya. Dan teman-teman, kalau kamu ingin saya bahas lagi tentang mungkin meningkatkan kualitas sperma atau untuk tips-tips program kehamilan dan lain sebagainya, boleh OSI Cheese Beauty Tips atau health info lagi, silahkan aja komen di bawah. Yang terbanyak requestnya akan langsung saya buatkan spesial untuk kamu. Oke, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.